Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil proyek kami, sistem cerdas, yaitu klasifikasi aritmia menggunakan metode klasifikasi CNN. Tugas ini dibuat untuk memenuhi proyek akhir untuk nilai ujian akhir semester sistem cerdas. Anggota kami beranggotakan ada yang pertama Anjali Shin dengan NIM akhir 013, kemudian ada Clara Tias Ratri dengan NIM akhir 014, kemudian Sabirin Amin dengan NIM akhir 017, kemudian saya sendiri Yelena Bunga dengan NIM akhir 018, kemudian Michelle Putri dengan NIM akhir 035. Kemudian masuk ke bagian introduction. Jadi penyakit yang akan kami deteksi pada kesempatan kali ini adalah penyakit aritmia. Aritmia ini biasa disebut juga dengan disritimia. Aritmia adalah gangguan irama jantung di mana gangguan ini merujuk pada frekuensi, regulasi, serta gangguan lokasi asal atau kondisi impuls listrik. Nah, gejala yang dialami pasien ketika mengalami aritmia diantaranya adalah detak jantungnya tidak teratur, ini bisa berdetak secara cepat atau terlalu lambat, kemudian rasa mudah lelah, rasa sakit di bagian area dada, hingga menyebabkan penderita pingsan. Kemudian terdapat dua kondisi aritmia, yang pertama adalah takikardia, di mana denyut jantungnya ini terlalu cepat. Denyut jantung istirahat yang cepat, biasanya lebih dari 100 denyut per menit. Sedangkan yang kondisi berikutnya adalah bradikardia, yaitu denyut jantung istirahat yang lambat kurang dari 60 denyut per menit. Kalau seperti dilihat pada gambar di samping, denyut jantungnya terlalu cepat yang menandakan kondisi takikardia. Next. Nah, berikut merupakan prevalensi dari penyakit aritmia. Prevalensi secara umum diperkirakan sekitar 1,5% sampai 5% pada populasi global. Aritmia ini yang paling sering terjadi adalah jenis atrial fibrilasi dengan prevalensi global mencapai 46,3 juta kasus. Diperkirakan pada 2050 nanti prevalensi atrial fibrilasi akan terus meningkat hingga mencapai 6 sampai 16 juta kasus di Amerika Serikat, 14 juta kasus di Eropa, dan 72 juta kasus di Asia. Next. Dalam mendeteksi aritmia digunakan alat bernama elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah alat untuk mengukur biopotensial listrik jantung pada manusia. EKG ini sendiri berfungsi untuk merekam semua aktivitas kelistrikan jantung dalam kurun waktu tertentu. Terdapat dua sumbu yang dalam grafik EKG, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Di mana horizontal menggambarkan waktu dan vertikal menggambarkan tekanan listrik atau amplitude yang dihasilkan. Next. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan metode klasifikasi CNN atau Convolutional Neural Network. Di mana CNN ini merupakan bagian dari Deep Neural Network yang yakni jenis jaringan syaraf tiruan yang umumnya digunakan dalam pengenalan atau pemrosesan gambar. Neural network sendiri biasanya mengubah input dengan meletakkannya melalui rangkaian hidden layer. Setiap layernya terdiri dari sekumpulan neuron di mana setiap layernya terhubung secara penuh dengan semua neuron pada layer sebelumnya. Terakhir, lapisan yang sudah terhubung sepenuhnya atau output layer digunakan untuk mewakili prediksi. Kemudian berikut merupakan tahapan dalam menggunakan metode klasifikasi CNN, yaitu yang tahap pertama adalah komponen ekstraksi fitur. Tahap ini terdiri dari yang pertama konvolusi. Pada algoritma CNN sendiri, konvolusi dijalankan pada data input menggunakan sebuah filter atau kernel yang kemudian digunakan untuk memetakan fitur. Kemudian tahapan berikutnya adalah fungsi aktivasi. Di sini digunakan fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit yang diterapkan pada setiap elemen matriks hasil konvolusi untuk membantu memperkenalkan sifat non-linear ke dalam jaringan yang diperlukan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara fitur-fitur input. Kemudian tahap yang terakhir adalah pengambilan sampel atau pooling, yaitu melakukan pengambilan nilai maksimum atau rata-rata dalam jendela yang ditentukan pada setiap fitur. Pengambilan sampel ini membantu mengurangi ukuran data yang diproses, mengurangi overfitting, dan mempertahankan fitur-fitur yang paling penting. Ketiga tahapan inilah kemudian diulang-ulang sampai semua pikselnya membentuk satu fitur.
Kemudian tahap kedua adalah komponen klasifikasi. Terdapat dua tahapan di sini. Yang pertama adalah lapisan penuh terhubung. Fitur-fitur yang dihasilkan tadi dikonversi menjadi vektor dan diberikan sebagai input ke dalam lapisan-lapisan penuh terhubung atau fully connected layers. Kalau pada gambar di samping dilambangkan dengan warna hijau. Kemudian lapisan-lapisan ini menggunakan neuron-neuron yang terhubung sepenuhnya dan menetapkan fungsi aktivasi relu untuk melakukan klasifikasi pada fitur-fitur yang telah diekstraksi. Tahapan berikutnya adalah klasifikasi, di mana lapisan penuh terhubung terakhir akan menghasilkan keluaran dalam bentuk probabilitas atau skor untuk setiap kelas yang mungkin. Untuk klasifikasi, fungsi aktivasi seperti softmax digunakan untuk mengubah keluaran menjadi probabilitas kelas yang saling eksklusif, di mana kelas dengan probabilitas tinggi akan menjadi prediksi klasifikasi akhir. Kemudian mengenai dataset yang kami gunakan adalah MIT BIH. Database MIT BIH ini merupakan set bahan uji standar pertama yang tersedia secara umum untuk mengevaluasi deteksi arritmia. Basis data ini terdiri dari 48 cuplikan rekaman EKG 2 kanal selama 24 jam yang dikumpulkan dari 47 subjek yang diliti oleh Laboratorium Aritmia BIH dalam rentang waktu 1975 sampai 1979. Nah, dari 48 cuplikan data tadi, 23-nya dipilih secara acak melalui yang dikumpulkan dari populasi campuran pasien rawat inap sekitar 60% dan rawat jalan sekitar 40% di Rumah Sakit Beth Israel Boston. Kemudian 25 lainnya dipilih dari set yang sama untuk memasukkan aritmia yang kurang umum tetapi signifikan secara klinis yang tidak akan terwakili dengan baik dalam sampel acak kecil. Nah, sumber data yang kami gunakan adalah melalui web Visionet, di mana info-info pada dataset ini diantaranya ada yang pertama number of sample atau banyaknya data sebanyak 109.446, kemudian number of categories atau banyaknya kategori atau fitur yang pada dataset ini adalah sebanyak 5 fitur, kemudian sampling frekuensinya adalah sebesar 125 Hz, kemudian data research-nya sendiri adalah berasal dari Visionet, MIT, BIH, Arrhythmia Dataset. Berikutnya merupakan kelas-kelas pada dataset kami. Yang pertama adalah non-atopic bits yang dimana dilambangkan dengan huruf N di sini dan terlabeli dengan angka 0. Non-atopic pada ECG ini mengacu pada ritme jantung yang dihasilkan oleh sinus node atau simbol sinus dan mengikuti jalur konduksi normal di dalam jantung. Ini berarti bahwa sinyal listrik jantung berasal dari simbol sinus dan menjalar melalui atrium atau atrial dan ventrikular secara normal. Kemudian terdapat supraventricular ectopit beats, di mana di sini dilambangkan dengan huruf S dan terlabelisasi dengan angka 1. Dalam keadaan normal, sinyal listrik jantung ini berasal dari simbol sinus, tetapi pada keadaan supraventricular ectopit beats ini, impuls listrik yang tidak normal berasal dari area tersebut. Ketika terjadi supraventricular ectopic beats, impuls listrik tersebut menyebabkan atrium atau AV node untuk memulai depolarisasi jantung lebih awal dari waktu yang diharapkan. Ini menghasilkan gelombang P yang tidak biasa pada ECG yang bisa berbeda dalam morfologinya. Kemudian terdapat ventricular ectopic beats, di mana di sini dilambangkan dengan huruf V dan terlabelisasi dengan angka 2. Dalam keadaan normal, impuls listrik berasal dari simbol sinus dan mengikuti jalur konduksi normal melalui atrium dan ventrikel. Namun pada ventricular ectopic beats, impuls listrik yang tidak normal berasal langsung dari ventrikel atau dari area ventrikel yang tidak biasa. Ventricular ectopic beats ini ditandai adanya kompleks QRS yang lebar dan tidak biasa pada ECG. Gelombang P mungkin tidak terlihat karena impuls listrik berasal dari ventrikel dan tidak melewati atrium. Kemudian ada fusion beats, di mana di sini dilambangkan dengan huruf F dan terlabelisasi dengan angka 3. Fusion beats ini adalah merupakan fenomena yang terjadi pada EKG ketika impuls listrik dari dua jalur konduksi yang berbeda dalam jantung mencapai ventrikel secara bersamaan atau hampir bersamaan. Dalam fusion beats, impuls listrik normal dari simbol sinus yang mencapai ventrikel bersamaan dengan impuls listrik dari jalur konduksi tambahan yang tidak normal. Ketika dua impuls listrik tersebut mencapai ventrikel secara bersamaan atau hampir bersamaan, mereka menyebabkan depolarisasi yang terkombinasi pada ventrikel. Hal ini tercermin pada ECG dengan kompleks QRS-nya memiliki morfologi atau durasi yang khas, menggabungkan karakteristik dari impuls listrik normal dan impuls listrik tambahan. Terakhir adalah
unknown bits yang merupakan data yang tidak dapat teridentifikasi. Next. Berikutnya merupakan proses akuisisi data menggunakan, di sini pemrogramannya adalah Python menggunakan Google Colab. Next. Pertama-tama adalah mendownload dataset pada laman Kaggle di sini. Yang di-download hanyalah MIT BIH Test dan juga MIT BIH Train. Kemudian kedua dataset tersebut di-upload ke Google Drive untuk kemudian diproses di Google Colab nanti. Next. Berikutnya adalah langkah yang pertama pada Google Colab adalah mengimport library. Dengan menggunakan library ini, kita dapat melakukan berbagai tugas seperti memanipulasi dan analisis data, visualisasi, evaluasi model, pemisahan dataset, dan pengolahan data untuk pembelajaran mesin dari deep learning. Next. Berikutnya adalah proses akuisisi data, di mana kode pertama ini adalah kode yang digunakan untuk menghubungkan Google Drive dengan Google Colab. Dengan kode ini, kita dapat mengakses file dan directory yang ada di Google Drive langsung dari Google Colab. Ini memungkinkan kita untuk membaca data dari Google Drive, menyimpan hasil analisis atau model ke Google Drive, dan berbagi proyek dengan mudah melalui file yang disimpan di Drive. Ketika sudah terhubung, maka akan tampak hasil mount at content drive. Kemudian kode yang berikutnya adalah digunakan untuk mencetak semua file yang ada dalam directory drive tadi dan juga di dalam subdirectory yang ada di dalamnya. Di sini nampak kalau di directory drive saya ada MIT BIH Train, kemudian ada MIT BIH Test dalam bentuk format CSV. Dan kode yang terakhir adalah digunakan untuk membaca dua file CSV tersebut, yaitu MIT BIH Train dan juga MIT BIH Test, yang akan dibaca dan disimpan dalam variabel train.df sebagai data frame pandas. Kemudian data dari file CSV test MIT BIH Test akan disimpan dalam variabel test.df sebagai data frame pandas juga. Data frame ini kemudian digunakan untuk dianalisis pemrosesan melatih model machine learning dengan menggunakan data yang ada di dalamnya. Next. Selanjutnya adalah preprocessing data. Untuk awal preprocessing data ini, kita melihat terlebih dahulu persebaran data kelas yang ada pada dataset. Di sini ada kelas 0 sampai 4 dan dapat terlihat bahwa sampel tiap kelas ini tidak seimbang satu sama lain, di mana kelas 0 memiliki sampel yang lebih banyak dibanding kelas lain. Nah, persebaran ketidakseimbangan data ini dapat kita lihat dari nilai statistikal yang ada di sini dan nilai dari circle chart yang menunjukkan persentase persebaran sampel tiap kelas, di mana sampel dari kelas 0 berwarna merah mendominasi dari keseluruhan sampel, sehingga menunjukkan adanya ketidakseimbangan data. Nah, oleh karena itu, kita akan memerlukan fungsi untuk melakukan balancing data dengan cara memanfaatkan fungsi upsampling. Nah, upsampling sendiri digunakan untuk meningkatkan frekuensi sampel atau resolusi data dengan menambahkan titik-titik antara titik-titik yang ada. Hal ini berguna untuk memproses sinyal sehingga diperoleh detail tambahan atau dengan menyamakan frekuensi sampel dengan sumber data lainnya. Nah, hasil dari balancing data dari upsampling ini dapat dilihat dari persentase circle chart berikut yang menampilkan bahwa data yang ada dari atau sampel yang ada dari setiap kelas sudah mencapai keseimbangan sampel untuk setiap kelasnya dengan persentase tiap kelas yaitu 20%. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh plotting dari detak jantung dari masing-masing atau tiap-tiap kelas. Langkah pertama, kita membuat sebuah data frame baru dengan mengelompokkan nilai dari data frame train.df berdasarkan nilai pada kolom indeks 187 yang terdiri dari 5 kelas.
Kemudian diterapkan fungsi lambda yang digunakan untuk memilih satu sampel acak dari kelas yang tersedia. Dan hasilnya akan disimpan pada data frame C dengan ukuran hasilnya adalah 5 baris kali 187 kolom karena terdapat 5 kelas sebagai sampel. Nah, selanjutnya kode yang kedua merupakan salah satu kode yang bertujuan untuk menampilkan plot detak jantung dari masing-masing kelas yang hasilnya akan ditampilkan pada slide-slide berikutnya. Dan yang terakhir, kita juga akan membuat atau menampilkan dari histogram dari rekaman detak jantung dari masing-masing kelas. Yang pertama adalah kita perlu membuat sebuah fungsi yang dinamakan plot_his. Nah, pada fungsi ini, kita akan memilih baris dari data frame train.df, yang mana nilai dari 187, nilai dari kolom 187 merupakan kelas number yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, baris yang dipilih akan diekstrak sebagian, dan data yang dihasilkan akan disimpan pada variabel img. Nah, berikutnya img.flatten akan mengubah array 2 dimensi menjadi array 1 dimensi yang akan disimpan pada variabel img_flatten. Nah, kemudian ada array 1 dimensi yang dinamakan final one yang berisikan tentang nilai dari min underscore hingga ukuran minus 1 dengan menggunakan fungsi np.arrange. Berikutnya terdapat juga fungsi loop yang digunakan untuk menggabungkan tentang ini dengan img shape 0 hingga 1. Dan hasil akhirnya adalah sumbu X yang bernilai array final one dan sumbu Y yang mewakili dari nilai dari sumbu Y. Dan barulah hasilnya akan ditampilkan menggunakan sintaks plt.show. Next. Nah, ini adalah contoh sampel dari kelas 0 atau yang pertama, di mana ini adalah non-ektotic bits atau detak jantung normal. Di sini terlihat ada fase PQRST dengan normal, sehingga ini adalah detak jantung dari orang yang normal. Next. Nah, selanjutnya adalah detak jantung dari supraventricular ectopic beats. Nah, supraventricular tachycardia merupakan aritmia kardiak yang muncul akibat adanya eksitasi pada nodus SA atau sinoatrial, jaringan atrium, jaras tambahan, dan area perbatasan antara atrium dan ventricle. Hal ini disebabkan karena adanya kelainan jaringan pada berkas His atau jaringan lain pada bagian proksimal, sehingga jalur penjalanan eksitasi yang abnormal. Di sini ditandai bahwa terdapat sawtooth atau tonjolan dan gelombang P tidak terlihat dengan jelas. Next. Kemudian yang ketiga adalah ventricular ectopic beats, atau yang biasa dikenal sebagai premature ventricular contraction, yang merujuk pada denyut jantung yang tidak normal akibat adanya denyut jantung pada ventricle jantung, di mana denyut jantung yang normal itu aslinya berasal dari atrium. Nah, di sini terdapat ketidaksesuaian pada pola repolarisasi jantung, di mana segmen ST dan gelombang T itu memiliki arah yang berlawanan dengan arah utama kompleks QRS. Next. Nah, berikutnya adalah fusion beats, di mana ini terjadi ketika impuls supraventrikular dan ventricle itu bertepatan, sehingga akan menghasilkan sebuah kompleks hybrid. Nah, hal ini menunjukkan terdapat dua fokus sel alat pacu jantung yang bekerja secara bersamaan, yaitu alat pacu jantung supraventrikular dan juga ventricle. Next. Dan yang terakhir adalah unknown beats, di mana heartbeats ini atau denyut jantung ini tidak terdefinisi jenis aritmianya sehingga diklasifikasikan sebagai detak unknown. Next. Selanjutnya di sini adalah penambahan dari Gaussian noise sendiri. Nah, penambahan Gaussian noise pada data sinyal EKG dapat digunakan untuk mensimulasikan gangguan atau kebisingan yang mungkin terjadi dalam pengambilan data sinyal EKG pada kondisi sebenarnya, atau untuk keperluan pengujian dan pengembangan algoritma dari pemrosesan sinyal yang kita bangun. Nah, kemudian dengan menambahkan Gaussian noise ini ke sinyal data yang kita punya dapat membantu generalisasi model sehingga model dapat mengatasi variasi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan variasi data yang lebih banyak, otomatis algoritma akan lebih banyak belajar untuk menentukan kelas-kelas yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah untuk modeling using CNN. Pada modeling using CNN ini, yang pertama kita akan memasukkan data-data train dan test dari dataset yang kita gunakan. Pada bagian ini, dataset yang sudah terbagi ke dalam set train dan set test dipanggil ke dalam data frame dengan variabel-variabel tertentu. Nah, kemudian untuk setiap sampel pada X-train diterapkan kembali untuk Gaussian noise dengan tujuan yang sama yang seperti saya jelaskan tadi.
Selanjutnya, setelah dilakukan importing data atau inserting data train data test, selanjutnya nih dilakukan modeling dengan menggunakan CNN dengan metode deep. Nah, sebelum masuk bagaimana pemodelan dengan CNN, saya akan menjelaskan lebih rinci seperti yang tadi bahwa arsitektur CNN ini dibagi menjadi dua, yakni feature learning yang terdiri atas convolution layer dan pooling layer yang biasanya gerak secara vertikal dan horizontal atau berkonvolusi sesuai dengan straight dari feature map-nya. Kemudian yang kedua ini adalah classification yang berisi fully connected layer yang bertujuan untuk mengolah data sehingga dapat mengklasifikasikan data inputan yang diinginkan atau dalam kasus ini adalah data dari aritmia dengan 5 kelas. Selanjutnya. Nah, setelah membahas mengenai garis besar itu tadi, saya akan membahas mengenai arsitektur mengenai feature learning dari CNN. Yang pertama-tama ini dilakukan inisialisasi data sebagai inputan terlebih dahulu sebelum masuk pada tahapan konvolusi dan pooling yang terlihat pada baris yang kedua dan ketiga. Nah, kemudian data aritmia yang terdiri dari 5 kelas, yakni non-ectopic, supraventricular ectopic, dan ventricular, fusion, serta unknown bits ini dilakukan konvolusi untuk mendapatkan fitur tertentu dari data dan aktivasi relu ya untuk menghilangkan nilai negatif dan mengganti nilai negatifnya itu dengan 0. Sedangkan untuk yang nilai positifnya itu dibiarkan tidak berubah yang terlihat pada baris keempat pada coding. Nah, selanjutnya ini dilakukan pooling dan konvolusinya itu secara terus-menerus untuk mendapatkan matriks feature map yang sesuai. Dengan data masukannya adalah keluaran dari layer konvolusi sebelumnya. Nah, polling layer ini digunakan pada kasus ini adalah max polling yang bertujuan untuk mengurangi dimensi dari feature map atau downsampling sehingga mempercepat komputasi karena parameter yang harus diupdate ini akan lebih sedikit daripada sebelumnya dan digunakan untuk overfitting juga dengan mengambil nilai yang paling besar dari kernel yang diterapkan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada arsitektur yang classification pada CNN yang berkaitan dengan fully connected layer dan pemodelan CNN dengan tujuan untuk mengklasifikasikan 5 kelas dari data aritmia. Nah, di mana output layer yang berasal dari operasi pooling yang sebelumnya ada di feature learning ini dilakukan pengubahan menjadi vektor satu dimensi sebelum memasukkan feature yang telah diekstraksi dalam layer dense dengan menggunakan fungsi flatten yang ada di coding pada gambar. Nah, selanjutnya hasil dari operasi flatten ini akan dihubungkan dengan layer dense yang pertama dengan 64 neuron, kemudian dihubungkan lagi dengan layer dense yang kedua dengan 32 neuron, dan kemudian dihubungkan lagi dengan layer dense yang terakhir dengan yang berjumlah 5 neuron dengan fungsi aktivasi softmax, di mana fungsi aktivasi softmax ini bertindak sebagai output utama dari model untuk menghasilkan probabilitas prediksi dari setiap kelas. Nah, selanjutnya dari penghubungan dari layer-layer dan sini kemudian dilakukan pemodelan CNN dengan inputan berupa inputs underscore CNN dan kemudian outputnya berupa main underscore output yang terlihat pada baris yang keempat pada coding. Nah, dari pemodelan tersebut ini dilakukan model compile yang berfungsi untuk mengetahui proses pelatihan sebelum memulai pelatihan yang sebelumnya. Nah, di mana langkah ini penting digunakan untuk mempersiapkan model untuk pengoptimalan dan menentukan berbagai parameter yang terkait di proses pelatihan. Nah, untuk yang pertama ini terdapat 3 parameter yang ada di model compile. Yang pertama ini ada optimizer, di mana digunakan untuk menentukan bagaimana bobot model ini diperbarui berdasarkan gradien yang dihitung dari fungsi loss dengan menggunakan algoritma Adam yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk yang kedua ini ada loss, di mana berfungsi untuk mengukur perbedaan nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya. Dan kemudian ada yang terakhir adalah matrix yang digunakan untuk menentukan matriks evaluasi yang akan digunakan, di mana pada kasus ini, pemodelan kali ini kami menggunakan matriks akurasi. Nah, lalu dilakukan pemberian persyaratan dalam melakukan proses pelatihan dengan menggunakan early stopping dan model checkpoint. Nah, untuk early stopping sendiri akan digunakan untuk menghentikan pelatihan apabila nilai loss dari data validasi ini tidak mengalami perbaikan dalam beberapa epoch berturut-turut. Nah, di mana untuk early stoppingnya kami menggunakan 8 epoch, dan kemudian untuk model checkpointnya digunakan untuk menyimpan model terbaik berdasarkan loss pada data validasi yang kemudian akan disimpan pada file base_model.h5. Nah, dari persyaratan tersebut kemudian dilakukan pelatihan model dengan data training dan kemudian dilakukan juga evaluasi dari data tes dengan epoch sebanyak 40 dan jumlah sampel yang ada di tiap
epochnya adalah 32. Dan kemudian untuk riwayat-riwayat dari pelatihan ini akan disimpan dalam histori. Selanjutnya, tahap yang selanjutnya yaitu training model. Next. Yang pertama-tama, training model ini didefinisikan menggunakan fungsi evaluate underscore model yang mana memiliki 4 parameter, yaitu history, X-test, Y-test, dan model. Parameter history sendiri berisi riwayat pelatihan model, X-test merupakan data uji, dan Y-test merupakan label dari data uji. Dan model merupakan suatu model yang akan dievaluasi. Kemudian pada baris berikutnya, model dievaluasi menggunakan metode model.evaluate dengan menggunakan data uji X-test dan label uji Y-test. Kemudian model tersebut akan dievaluasi melalui variable scores, yang dimana variable scores ini akan mencetak nilai akurasi dengan mengalikannya dengan 100. Kemudian pada baris-baris berikutnya akan dilakukan pembuatan grafik dan penampilan grafik perubahan akurasi model pada setiap epoch pelatihan. Kemudian untuk baris setelahnya pada coding yang bagian kanan itu digunakan untuk membuat dan menampilkan grafik perubahan loss atau kerugian pada setiap epoch pelatihan. Next. Selanjutnya juga terdapat proses untuk menghitung confusion matrix, di mana pada variabel pertama terdapat Y-true yang dibuat sebagai list yang berisi nilai ARG max dari setiap elemen pada Y-test. Nilai ARG max ini akan menunjukkan kelas yang memiliki probabilitas tertinggi dalam bentuk one-hot encoding. Kemudian model digunakan untuk melakukan prediksi pada data uji X-test dengan menggunakan metode predict. Hasil prediksi akan disimpan pada variabel prediction underscore proba yang berisi probabilitas untuk prediksi setiap kelas. Kemudian yang terakhir, nilai confusion matrix ini akan dihitung menggunakan fungsi confusion underscore matrix yang diambil dari modul scalar.matrix. Confusion matrix ini akan mencerminkan perbedaan dari Y underscore true dengan prediction. Kemudian yang selanjutnya akan diimport beberapa library, masih di slide yang tadi. Untuk pada di bawahnya, yaitu akan dilakukan import beberapa modul dan kelas dari pustaka keras atau dari library keras dan TensorFlow, serta menginisialisasi model dari riwayat pelatihan untuk neural network. Yang pertama yaitu from keras.layers, import dense convolution 1D, maxpool 1D, flatten, dan dropout. Hal ini akan mengimport kelas-kelas layer dari keras yang akan digunakan dalam pembangunan model jaringan saraf atau neural network. Ini termasuk pada tadi yang sudah dijelaskan, yaitu terdapat lapisan dense atau lapisan fully connected, convolution 1D, lapisan konvolusi satu dimensi, maxpool 1D, lapisan maxpooling satu dimensi, flatten, lapisan untuk meratakan output, dan dropout, lapisan untuk menghindari overfitting dengan mengabaikan sebagian node selama pelatihan. Kemudian dari from keras.layers import input akan mengimport kelas input dari keras. Kemudian selanjutnya from keras.model import model akan mengimport kelas model dari keras yang digunakan untuk membuat objek model dari neural network. Kemudian selanjutnya from TensorFlow.keras.layer import base normalization akan mengimport kelas base normalization dari TensorFlow class. Kemudian import keras akan mengimport modul keras secara keseluruhan. Dan terdapat yang terakhir from keras.callback import early stop model checkpoint. Hal ini akan mengimport kelas-kelas callback dari keras yang akan digunakan selama pelatihan model. Early stop ini akan digunakan untuk menghentikan pelatihan jika tidak ada peningkatan dalam metrik evaluasi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu diinisiasikan model history yang memanggil beberapa variabel, yaitu parameter X-train, Y-train, X-test, dan Y-test. Fungsi ini akan mengembalikan objek model neural network dan riwayat pelatihan atau history yang kemudian akan ditugaskan ke variabel model dan history. Next. Baik, di sini sebelumnya kita telah menginisiasikan epoch
yang sebesar 40 epoch, karena kita menginvestasikan early stopping di mana apabila tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap matriks, maka di sini saat kita melatih data kita, epoch berhenti pada epoch ke-18, di mana di epoch ke-18 ini diperoleh akurasi yaitu sebesar 85% dengan loss 40%. Kemudian untuk validation akurasinya sebesar 52% dan validation loss-nya validation loss-nya 1,57. Kemudian untuk grafiknya ditampilkan sebagai berikut. Untuk grafik model akurasinya, di sini untuk sumbu X-nya merupakan banyaknya epoch dan sumbu Y-nya merupakan akurasi. Dapat dilihat di sini apabila semakin besar loss, maka untuk akurasinya akan semakin berkurang. Sebaliknya apabila semakin rendah loss atau kerugian dari model, maka akurasinya akan semakin bertambah. Kemudian dari kode selanjutnya yaitu evaluate_model. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi model yang telah dilatih sebelumnya. Yang kemudian hasilnya akan diprediksi terhadap model dari data uji X-test dan disimpan dalam Y_pred. Di sini kita memperoleh akurasi dari data tes yaitu sebesar 84,12%. Next. Selanjutnya masuk pada model evaluation. Evaluasi model klasifikasi CNN yang kami gunakan ini menggunakan confusion matrix, di mana matriks yang digunakan untuk menampilkan prediksi klasifikasi dan klasifikasi aktual. Nah, confusion matrix ini dapat dikategorikan menjadi dua berdasarkan banyak kelas pada model. Yang pertama adalah binary class dan yang kedua adalah multiple class. Nah, untuk binary class ini digunakan pada model yang mengandung dua kelas, sedangkan untuk yang multiple class ini adalah model yang memiliki lebih dari dua kelas, seperti pada kasus aritmia yang berikut. Nah, pada confusion matrix sendiri terdapat 4 istilah yang dapat merepresentasikannya. Yang pertama yaitu TP atau true positif, yakni data positif yang diklasifikasikan sebagai data positif. Kemudian FN atau false negatif, yaitu data positif yang diklasifikasikan sebagai data negatif. Dan kemudian FP atau false positif, yaitu data negatif yang diklasifikasikan sebagai positif. Dan kemudian terakhir adalah TN atau true negatif, yakni data negatif yang diklasifikasikan sebagai data negatif. Selanjutnya, dan berikut ini merupakan code yang kami gunakan untuk mengevaluasi model dengan menggunakan confusion matrix. Terlihat pada code bahwa terdapat confusion matrix yang dibuat ini menggunakan normalize seperti yang terlihat pada gambar kanan pada baris kedua yang terakhir. Selanjutnya. Nah, dan berikut ini merupakan confusion matrix dengan normalization dari code yang sebelumnya kami buat. Nah, dengan adanya confusion matrix yang dinormalisasi ini, maka kita dapat melihat proporsi prediksi yang benar dan salah pada tiap-tiap kelasnya, sehingga kita dapat mengidentifikasi apakah model classifier yang kami gunakan ini memiliki kecenderungan untuk memprediksi salah pada kelas tertentu. Nah, berdasarkan confusion matrix dapat dilihat bahwa terdapat kelas yang cenderung salah yang diprediksi, di mana kelas aktualnya itu adalah F, tampak pada yang kolom pertama, yang di kiri, kelas aktualnya itu adalah F atau fusion bits, namun diprediksi menjadi kelas N, yaitu non-ectopic sebanyak 0,56. Nah, selain itu ada kelas S juga, yaitu supraventricular ectopic, juga sering diprediksi menjadi kelas N atau non-ectopic atau normal seperti itu, dengan sebanyak 0,41. Nah, dari beberapa statement ini dapat dikatakan bahwa dalam memprediksi kelas N ini model memiliki kecenderungan untuk memprediksi kelas yang salah. Selanjutnya, dari kesimpulan yang dapat diambil dari model dan klasifikasi yang telah kita gunakan, dari classification arrhythmia using CNN dilakukan dengan tujuan untuk melakukan klasifikasi sampel dari sinyal elektrokardiogram ke dalam beberapa kelas diagnosa, yaitu non-ectopic bits atau normal, kemudian supraventricular ectopic bits, ventricular ectopic bits, fusion bits, dan yang terakhir unknown bits. Berdasarkan hasil training deep learning dari model CNN, dihasilkan akurasi training sebesar 85%.
yang dicapai pada epoch 18. Kemudian model training ini diuji dengan sampel data uji. Dari hasil pengujian diperoleh akurasi uji sebesar 84,12%, di mana selisih antara akurasi training dan tes tidak terlalu besar, sehingga pada model ini tidak tampak adanya overfitting atau underfitting. Kemudian akurasi pelatihan dan pengujian ini dievaluasi dari model dengan menampilkan confusion matrix berisi keberhasilan model dalam memprediksi klasifikasi prediksi dan klasifikasi aktual yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Saran dari penelitian dengan model CNN ini dan juga untuk penelitian aritmia, dari model CNN yang digunakan dapat dimodifikasi dengan mengatur sendiri neural yang digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan klasifikasi dari data kardiografi dengan data satu dimensi. Kemudian optimalisasi dari akurasi yang telah diperoleh tadi dapat dilakukan dengan membandingkan banyak classifier dengan metode pengklasifikasian yang berbeda sehingga didapatkan akurasi terbaik untuk klasifikasi aritmia dengan model yang sesuai. Dan yang terakhir, penambahan jumlah sampel data yang akan dilatih dan diuji akan mempengaruhi peningkatan akurasi model, terutama dengan penambahan nilai epoch itu sendiri dapat membuat peningkatan prediksi dari pembelajaran CNN itu sendiri sehingga akurasi dapat semakin meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.